Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melza Oktavianti dengan NIM 2214109006 dari mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang biografi Syekh Burhanuddin yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Minangkabau dan juga di seluruh Indonesia bahkan dunia. Di sini saya sedikit mengambil bagaimana caranya kita sebagai seorang pelajar, apalagi mahasiswa ataupun siswa dari Minangkabau belajar dari biografi Syekh Burhanuddin ini. Pertama, mari kita lihat tentang biografi Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin berasal dari Ulakan Pariaman, yaitu salah satu daerah yang berada di Minangkabau. Minangkabau ini memang sangat terkenal dengan para tokohnya yang sangat legendaris, dan Minangkabau juga terkenal dengan para cendekiawan dan juga pusatnya ilmu pengetahuan. Bahkan banyak para ulama-ulama hebat yang berasal dari Minangkabau itu sendiri. Syekh Burhanuddin itu awal mulanya tidak menganut agama Islam, namun beliau belajar sehingga mengucapkan kalimat syahadat. Orang tua Syekh Burhanuddin bukanlah berasal dari Islam, tetapi ketika beliau belajar dengan salah seorang sahabat beliau dan juga belajar dari salah satu syekh yang cukup terkenal, akhirnya beliau memilih untuk masuk Islam. Syekh Burhanuddin ini juga sangat terkenal dengan pemikiran dan juga karya-karyanya. Salah satu tarekat yang sangat terkenal adalah tarekat Burhaniyah, yang dimana tarekat Burhaniyah itu mengajarkan tentang bagaimana pendekatan kita kepada Allah dan bagaimana cara pengendalian diri kita sebagai manusia. Syekh Burhanuddin sangat menghargai ilmu pengetahuan, niat dan juga metodenya. Banyak sekali karya-karya beliau yang telah memuat ilmu pengetahuan, salah satunya kitab fikih dan juga kitab Ta'limut Ta'alim. Di sini mari kita ulas bagaimana Syekh Burhanuddin menghargai ilmu pengetahuan. Yaitu Syekh Burhanuddin menerangkan tentang pengertian ilmu dan fikih serta keutamaan keduanya. Selanjutnya, secara berturut-turut membahas tentang niat di waktu belajar, perihal memilih ilmu, guru, teman dan ketabahan mencari ilmu. Syekh Burhanuddin telah mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai seorang penuntut ilmu harus juga pandai-pandai dalam memilih guru, sebab guru itu bisa mendorong kita ke dalam kesuksesan maupun terjerumus ke dalam kesesatan, karena tidak semua guru itu mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Salah satu contohnya adalah bahkan ada sebagian guru yang mengarah ke ajaran bid'ah atau ajaran yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, di sini Syekh Burhanuddin mengajak kita semua sebagai seorang pelajar, kita harus tabah dalam mencari ilmu pengetahuan. Lalu Syekh Burhanuddin juga mengajarkan di dalam Ta'limut Ta'alimnya bahwa bagaimana cara pengontrolan diri dan bagaimana kita sebagai siswa atau pelajar tidak lupa dalam mencari ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, konsep pendidikan Islam Syekh Burhanuddin yang tertuang dalam kitab Ta'limut Ta'alim tercermin paradigma pendidikan di zaman klasik yang menampakkan perbedaan agak mencolok dengan Muhammadiyah.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Imam Abu Hanifah bahwa belajar ilmu fikih dimaksudkan untuk memahami hakikat diri sendiri, sehingga mempelajari ilmu sekaligus berarti mengamalkannya. Riwayat hidup Syekh Burhanuddin sendiri menurut sumber dari beberapa ahli sejarah, diantaranya Azimuardi dan Azra, menyebutkan bahwa Syekh Burhanuddin diperkirakan hidup antara tahun Hijriyah hingga Masehi. Juga mengatakan Syekh Burhanuddin yang bernama Kecil Pono lahir di Pariangan Padang Panjang atau kita sebut sebagai Pariaman. Karya-karya Syekh Burhanuddin bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu berkenaan dengan metode belajar bagi Syekh Burhanuddin. Yang belajar di sini adalah mengembangkan kemampuan mental, memori, dan juga intelek. Di satu pihak juga menekankan perlunya diskusi dan dialog munahawarah, di mana metode-metode tersebut dapat dipraktekkan sesuai dengan karakternya sendiri. Lalu satu hal yang menjadi catatan penting bahwa kitab tahqiq tersebut tidak bisa dilihat oleh sembarang orang dan juga tidak boleh dibawa keluar dari surau. Itu adalah salah satu karya Syekh Burhanuddin. Lalu Syekh Burhanuddin juga merupakan salah satu tokoh Minangkabau yang mendirikan surau, sehingga surau itu menjadi pusat ilmu pengetahuan oleh masyarakat sekitar. Jadi menurut saya sebagai seorang pelajar, apalagi yang berasal dari Minangkabau, kita hendaknya mempelajari bagaimana metode-metode Syekh Burhanuddin dalam belajar dan bagaimana cara kita menerapkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebab seorang penuntut ilmu adalah orang yang bisa menjaga ilmunya, kesucian dirinya, dan juga bagaimana ia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya, Mazza Oktavianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.